Selamat siang Pak Ferdi dan teman-teman. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil penelitian yang sudah kami lakukan berjudul Pemahaman Nilai Pancasila dalam Etika Digital di kalangan remaja SMAK Tiara Kasih. Untuk penelitian ini disusun oleh saya sendiri, Christopher Matthew Kartasasmita, dan ada rekan-rekan saya yaitu Abraham Suryadinata dan Rafael Romanos Sutandi. Oke, jadi untuk pembahasan yang akan kami bahas, itu pertama adalah latar belakang masalahnya, metode penelitiannya, temuan utama, analisis penerapan setiap sila, fenomena khusus, dan faktor penentu keberhasilannya. Oke, jadi untuk latar belakang ini, kenapa kita melakukan penelitian ini? Ya, pertama, kita semua tahu kalau misalnya generasi sekarang ini bisa dikenal sebagai generasi digital native, yang artinya adalah remaja ini menggunakan penggunaan media sosial secara aktif ya, terutama seperti kayak platform Instagram, TikTok, ataupun WhatsApp. Nah, justru dari munculnya teknologi ini ngebuat akhirnya ada sebuah pertentangan atau paradoks, yang dimana di satu sisi mereka lebih berkembang, lebih mahir dalam teknologi, namun ternyata di sisi lain minim akan kesadaran etika, sehingga munculnya tindakan-tindakan seperti kayak hoax, cyberbullying, ujaran kebencian. Nah, dari situ bisa kita lihat kalau misalnya masalah utamanya ini adalah ya Pancasila ini seringkali cuman hanya sebagai hafalan teori saja di sekolah, yang dimana belum diterapkan dalam kehidupan sehari-hari sebagai pedoman perilaku di dunia maya, sehingga muncul urgensi penelitian, yaitu untuk melihat potret nyata penerapan nilai dasar negara kita dalam interaksi digital siswa. Itu. Selanjutnya, untuk metode penelitiannya itu kami menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Ya, selain itu untuk subjeknya juga kami siswa SMAK Tiara Kasih yang kira-kira usianya sekitar 15-19 tahun, dan juga ada narasumber yaitu guru PPKN dan guru sejarah untuk adanya validasi akan kejadian yang mungkin siswa alami juga ya. Terus untuk pengumpulan datanya kita lakukan dengan wawancara mendalam dan observasi, dan untuk analisisnya kami menggunakan analisis tematik untuk melihat pola pemahaman dan perilaku. Selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Oke, di sini dengan saya Abraham, saya akan mau membahas tentang hasil dan pembahasannya ya. Pertama, kita harus mengetahui apa saja pemahamannya ya. Yang pertama ada kesenjangan antara kognisi dan afeksi. Itu isinya pengetahuan siswa terkait Pancasila baik belum sepenuhnya terrealisasikan di dunia digital. Nah, itu kita dikaitkan dengan berbagai sila-sila ya di dalam Pancasilanya. Jadi apa saja sih kendala-kendalanya dan apa saja tantangan-tantangannya. Nah, itu mungkin ya ini kita akan bahas ini ya. Coba di next. Nah, ini dia. Ini ada analisa penerapan sila-silanya berdasarkan hasil observasi kami. Ya, terutama pada setiap silanya. Ini kita akan bahas dari sila pertama, yaitu nilai ketuhanan. Ya, mereka berpendapat itu ritual nilai ketuhanan itu sebatas hanya ritual ibadah di kehidupan nyata gitu. Tapi secara prakteknya di dunia digital itu banyak yang tidak bermoral ya, mungkin bisa dibilang tidak bermoral dengan etika-etika yang mereka jalankan di dunia digital tersebut ya, mungkin tidak relevan gitu ya dengan nilai ketuhanan ini, sehingga mereka semua berpendapat bahwasannya nilai ketuhanan itu hanya sebatas ritual saja ya, kebanyakan tidak menerapkannya di kehidupan.
Nah, di sila kedua itu ada nilai kemanusiaan ya. Bagi mereka mahasiswa maaf, murid di SMAK Tiara Kasih, mereka berpendapat nilai kemanusiaan di sila kedua itu cukup baik ya, direalisasikan ya. Siswa-siswi juga bisa menerapkan nilai kemanusiaan pada etika digital dengan menghindari perilaku body shaming dan menyebarkan aib orang. Jadi mereka sudah bisa membedakan gitulah, dan yang mana yang boleh dan tidak gitu kan, mana yang kegiatan body shaming atau menyebarkan aib orang, itu mereka juga tahu gitu bahwasannya tindakan-tindakan tersebut tidak boleh dilakukan. Oke, di next. Nah, ini dia sila ketiga, persatuan. Ini adalah sila yang paling penting dalam bernegara ya. Nah, tapi dari sikap siswa yang ada di sekolah Tiara Kasih itu cenderung defensif ya. Mereka memilih untuk pasif dan menghindari konten sara demi menjaga keharmonisan pertemanan. Nah ya, karena betul sekali, untuk menjaga persatuan maka harus menjaga keharmonisan juga antar pertemanan dan perbedaan. Itu juga harus menjadi poin terpenting ya. Karena jika kita tidak bisa menghargai keharmonisan dan kesatuan antar pertemanan, itu terjadinya terpecah belah itu sangat resikonya tinggi ya. Nah, untuk yang selanjutnya adalah sila keempat ya, kerakyatan ya. Itu mereka menyadari adanya tantangan besar ya, seperti algoritma media sosial yang lebih menyukai konten sensasional, membuat siswa apatis terhadap diskusi bijak atau isu demokrasi. Nah, ini dia. Ini bukan hanya sebagai siswa juga ya, kita juga menjadi sebuah pergumulan juga ya dengan adanya algoritma media sosial, atau mungkin kalau Anda tahu yang namanya filter bubble ya, itu juga termasuk dalam algoritma media sosial tuh. Jadi kita selalu mengikuti alur-alur dari berita-berita yang disokong oleh pihak-pihak tertentu dengan lebih mungkin sokongannya lebih mendukung gitu. Jadi berita-berita yang tersebar itu hanya yang viral saja atau yang banyak komentar-komentar dari para netizen. Jadi subjektivitas itu nggak pernah terdapat ada di algoritma media sosial gitu. Kadang apalagi media sosial ya, bahkan zaman dulu di majalah juga ada yang namanya algoritma pemberitaan atau filter bubble tersebut. Jadi sikap diskusi bijak dan berpikir secara kritis itu dikurangkan di situ. Jadi mahasiswa itu cenderung lebih mengikuti keadaan global, tidak mencari keinginan tahuan dari seorang siswa itu tidak diasah gitu. Itu juga kita pun sebagai masyarakat Indonesia itu juga sebagai tantangan juga. Nah, dengan apa kita bisa mensolusikan itu ya? Mungkin menurut saya bisa dengan kita belajar sendiri dari sosial ya. Kita meneliti sosial gitu. Jadi kita tahu tuh apa yang terjadi itu, tidak hanya mengikuti dari berita. Nah, ini yang sila kelima ya, keadilan. Ya. Ini ya memang sangat krusial ya di negara kita ya, keadilan ini. Walaupun mungkin di sila kelima ini terdapat sila keadilan, tapi faktanya untuk dilakukan itu sangat sulit gitu ya. Nah, di sini remaja sangat rentan terhadap terjebak bias viralitas ya. Mereka mudah ikut-ikutan budaya cancel culture atau menghakimi orang lain tanpa verifikasi fakta yang adil. Nah, itu dari tadi juga ya, yang tantangan besar algoritma media sosial itu juga saling mengait nih di viralitas. Jadi di zaman era sekarang itu terbanyak kita atau masyarakat atau mahasiswa atau siswa pun FOMO ya, istilahnya FOMO itu mengikuti hal-hal yang popularitasnya tinggi gitu ya. Jadi viralitas ini menjadi sebuah tantangan yang sangat sangat besar ya, terutama di poin keadilan juga. Gimana bisa itu terjadi ya? Misalkan ya kayak kemarin ada kasus misalkan ya nenek mencuri mangga itu kan,
penjara gitu. Mungkin sebagian orang ada yang mendukung itu untuk dipenjara gitu. Ini contoh kasus saja ya. Tapi ada juga yang ikut-ikutan gitu kan, maksudnya ikut-ikutan dalam mendukung hukum tersebut gitu. Tapi kan ya kita sebagai netizen juga harus mencari tahu hal pasti apakah itu benar infonya atau tidak gitu. Jadi banyak-banyak hal-hal yang kita tidak bisa harus terima langsung gitu ya dalam media sosial, itu harus kita pastikan dulu kebenarannya. Oke, mungkin untuk yang selanjutnya bisa dilanjutkan oleh rekan saya ya. Ini sudah beda ranah lagi. Di next. Oke, jadi dari penelitian ini, kami ini tuh berhasil mengidentifikasi sebuah fenomena yang kita sebut sebagai netizen dua sisi. Nah, netizen dua sisi ini tuh apa sih? Netizen dua sisi ini merupakan fenomena di mana remaja-remaja ini bisa bersikap sangat santun atau sangat baik di dunia nyata, tetapi ketika sudah menyentuh dunia digital, mereka ini berubah seperti mempunyai kepribadian yang ganda. Mereka berubah menjadi lebih agresif atau lebih lepas dan tidak ada filter kesopanan, kesantunan gitu ya. Jadi mengapa fenomena ini dapat terjadi? Karena terutama ini ada yang namanya disinhibisi online, di mana itu perasaan remaja-remaja ini dapat merasa aman karena adanya faktor anonimitas dari dunia digital. Jadi mereka bisa berpendapat sesuai hati mereka karena mereka merasa bahwa di dunia digital ini mereka tidak ada yang tahu mereka itu siapa. Jadi mereka bisa lebih bebas berpendapat. Lalu juga ada faktor lain seperti yang sudah disebutkan tadi, FOMO. Jadi gara-gara budaya viralitas itu banyak netizen juga yang ikut-ikutan untuk memviralkan suatu hal, walaupun misalnya mereka tidak tahu apa yang terjadi sebenarnya. Mereka hanya ikut-ikut untuk memviralkan suatu hal. Dan netizen dua sisi ini merupakan fenomena di mana ini tuh tidak terjadi hanya pada remaja-remaja saja, tetapi kita juga bisa lihat pada platform-platform media sosial seperti YouTube atau Instagram. Kita bisa melihat pada komen-komenannya, dan emang sudah kami research juga bahwa emang pada komen-komen media sosial ini memang terasa kadang tidak ada filternya. Dan sebagai netizen Indonesia ini, mereka tidak menerapkan ideologi Pancasila dalam hal-hal mereka berkomen. Oke, mungkin boleh di next ya. Untuk faktor-faktor pendukung keberhasilan ini, itu ada 3. Dari sisi sekolah dan guru, tentunya institusi sekolah dan guru ini harus menyediakan pembelajaran PPKN yang tidak hanya dari sisi teori saja, tetapi juga guru harus membahas tentang kasus-kasus viral yang nyata untuk membuat pelajaran-pelajaran ini relevan dan dapat diterapkan dalam dunia digital juga. Lalu pada sisi keduanya itu ada dari keluarga. Tentunya dari keluarga ini akan sangat berpengaruh kepada remaja-remaja yang ingin berkomentar gitu, atau ya secara general menggunakan platform-platform media sosial ini. Karena keteladanan orang tua ini, anak-anak ini akan mengikuti apa yang mereka lihat dari orang tua mereka. Jadi tentunya peran keluarga ini sangat penting, karena jika dari orang tuanya aja sudah melenceng atau misalnya sudah melakukan hal-hal yang tidak baik dan tidak sesuai dengan ideologi Pancasila, tentunya dari anaknya mereka juga akan ikutan dari contoh tersebut.
Lalu yang faktor ketiga ada teman sebaya atau teman seangkatan. Jadi dari faktor teman ini sebenarnya ini merupakan pedang bermata dua ya. Jadi mereka bisa menjadi nilai positif atau justru bisa menjadi nilai negatif. Karena dari lingkungan mereka misalnya kalau berada di lingkungan yang positif, yang lingkungan yang menerapkan nilai-nilai Pancasila seperti ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan, tentunya hal-hal tersebut akan membuat siswa-siswa ini akan menjadi lebih baik dan dapat menerapkan hal-hal tersebut kepada dunia nyata dan dunia digital mereka. Tetapi jika mereka berada di lingkungan yang negatif, hal tersebut justru akan bisa memperparah kondisi yang sudah ada saat ini. Oke, bisa di next. Oke, untuk kesimpulannya itu pemahaman Pancasila pada SMA Kristen Tiara Kasih masih dominan pada teorinya saja, tetapi penerapannya masih bisa dibilang kurang dan dapat ditingkatkan lagi. Nilai kemanusiaan dan nilai persatuan sudah mulai terlihat, tetapi pada nilai ketuhanan dan keadilan perlu dikuatkan dari sisi sekolah dan pembelajaran dan lain-lain. Oke. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan pada presentasi kali ini. Terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata dan udah. Terima kasih, bye-bye.